warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Hijain, calon guru penggerak angkatan ke-7 asal SMK Negeri 1 Lambu. Pada kesempatan ini sebelumnya saya atas nama pribadi Pak, saya mohon izin kepada Bapak pimpinan SMKN Negeri 1 Lambu. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara Bapak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sebelum saya melakukan wawancara Pak, tetapi saya ingin menyampaikan dulu bahwa dalam pengambilan keputusan ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita jadikan sebagai patokan untuk penerapan proses pengambilan keputusan, yang dimana ada 3 komponen di sini. Yang pertama ada 4 paradigma yang akan kita jadikan sebagai pedoman. Yang ketiga 3 prinsip, 3 prinsip. Yang ketiga adalah 9 langkah pengambilan keputusan dan kemudian keputusan. Sekarang apakah Bapak saya siap untuk wawancara Pak? Siap. Iya Pak. Ya, adapun pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral yang ada di sini Pak? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasi itu merupakan dilema etika dan bujukan. Sebagai pemimpin dari sebuah instansi pendidikan, itu bahwa di dalam pendidikan itu ada berbagai kasus yang menghadapi, baik kasus itu yang benar-benar bersama tangan itu yang disebut dengan dilema etika atau kasus yang seharusnya benar atau yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut itu dapat kita identifikasi mana kasus itu dapat kita identifikasikan dengan benar dan salah. Setelah cara sains mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus tersebut. Jadi harus kita pahami dulu kasus itu mana yang benar, mana yang salah. Kayak itu cara menilai. Dan saya untuk memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dulu dengan semua pihak yang ada di lembaga pendidikan, terutama guru, supaya jadi setelah identifikasi itu dapat kita selesaikan masalah itu. Iya Pak. Artinya Bapak selama ini untuk melakukan identifikasi yang Bapak lakukan itu, yang pertama melakukan identifikasi dulu dengan terhadap kasus, apakah kasus itu berat atau ringan, kemudian melakukan koordinasi dengan stakeholder yang ada di sini, terutama wakil kepala sekolah dan pengawas pembina, begitu Pak ya? Iya. Sekarang pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus dilema etika ini itu saya 2 hal apakah kepentingan masalah orang, kemudian masalah tersebut kebenaran atau kesetiaan sebagainya. Terima kasih Pak. Berarti dalam pengambilan keputusan ini Bapak harus memprioritaskan kasus itu, dan kasus itu adalah berdasarkan yang kedua rasa adil, berarti untuk kemaslahatan orang banyak. Sekarang Pak, yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, kalau selama ini apa yang sudah kita laksanakan, kita harus berdasarkan hati nurani, suara hati nurani. Nah, kemudian mana yang paling besar manfaatnya, mana yang paling kecil mudaratnya, itu yang kita pertimbangkan langkah
kemudian terkait dengan masalah dari saudara siswa, kita harus mengedepankan kepentingan peserta didik. Nah, jadi kita harus berpikir dengan rasa peduli sama siswa. Jangan sampai antara kedua siswa masalah kita hadapi di antara siswa itu ada diskriminasi dan sebagainya. Nah, jadi tahap berikutnya yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi masalah tersebut, di mana apa asalnya dari mana masalah ini, kemudian bagaimana dampak yang atau hasil yang kita dapatkan. Lalu keputusan itu ditinjau kembali untuk dapat diketahui apakah keputusan tersebut dapat kita pertanggungjawabkan apa enggak. Nah, itu kalau menurut saya. Ya, berarti langkah-langkah yang Bapak lakukan itu adalah melakukan peninjau kembali dengan berbasis peraturan, kemudian tinjau kembali fakta-fakta yang terjadi, kemudian itu akan dijadikan sebagai bahan renungan Bapak. Akan tetapi Bapak akan mempertimbangkan dengan harus percaya diri terhadap kasus-kasus itu. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima etika gitu? Oke, jadi dalam pengambilan keputusan itu dengan dilema etika, hal yang dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok-pokok permasalahan, jangan sampai masalah itu terlalu besar. Jadi membangun kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah dengan mempertimbangkan hak-hak peserta didik. Ya, ini cara pengambilannya adalah dengan menggunakan penerapan aturan yang ada. Sekarang Pak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika dan rujukan moral, di mana ya? Biasanya kalau hasil keputusan dari apa yang sudah kita lakukan dari permasalahan itu kan ada yang menerima, ada yang enggak. Karena di sinilah harus kita mengambil kebijakan yang tepat untuk menerima keputusan-keputusan yang sudah kita lakukan. Jadi dalam walaupun ini menjadi sebuah tantangan, itu maka kita tetap istiqomah dan tetap menjalankan keputusan itu dengan sebuah sebuah kesepakatan bersama. Itu kalau iya Pak, berarti dalam pengambilan keputusan ini jelas ada tantangan Pak ya. Iya, Berarti salah satu tantangannya ada juga yang menerima, ada juga yang enggak. Jadi inilah sebuah tantangan bagi kita, terutama yang tidak menerima, sebab keputusan yang sudah kita lakukan itu sudah kita berdasarkan kebijakan, berdasarkan hati nurani, berdasarkan tata kelolaan dengan stakeholder yang ada di sekolah. Sekarang Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk apa atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal sih kita tidak memiliki jadwal tertentu. Kita nggak apa, apabila kita dihadapkan dengan permasalahan yang ada di sekolah, kita langsung menyelesaikan pada saat itu juga. Sebab kalau kita tidak ada, nanti akan menimbulkan yang besar lagi karena akan ada permasalahan. Jadi kalau seandainya kita menyelesaikan sebuah kasus, kita harus prioritaskan kasus itu dapat diselesaikan secepatnya. Itu tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut secara secepatnya. Jadi jenis kasus, apakah itu diselesaikan cepatnya atau mungkin ada waktu-waktu tertentu lagi yang tidak diselesaikan dengan orang tua misalnya, dengan pihak-pihak lain misalnya. Ya, artinya dengan pengambilan keputusan yang cepat berarti supaya keadaan kenyamanan sekolah bisa terjaga, dan guru juga butuh mengajar dengan keadaan yang nyaman, siswa juga butuh belajar yang aman. Berarti kalau kondisinya keadaan kelas yang masih belum aman, berarti otomatis sekolah itu tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang jadi dibikin. Sekarang Pak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini Bapak mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
kita membangun komunikasi baik dengan guru semua warga sekolah, kemudian kita membangun komunikasi baik dengan siswa, nah, supaya semua permasalahan yang kita hadapi dapat diselesaikan bersama. Nah, kemudian saran pemimpin juga sebagai pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin itu merupakan salah satu faktor mempermudah dan membantu dalam penyelesaian permasalahan. Ya, artinya dalam pengambilan keputusan ini yang menjadi role model Bapak menggunakan sistem kolaborasi Pak ya dalam penanganan kasus Semuanya, ya, semua warga sekolah warga sekolah, kemudian para guru apa yang lain, kemudian ketua jurusan, ya. kemudian kepala politik, semua yang ada lah, semua komponen yang ada di sekolah lah, semua warga sekolah itu kan kita kerjasama yang baik, membangun kerjasama yang baik supaya semua permasalahan kita hadapi dapat kita selesaikan bersama. Ya Pak, yang terakhir Pak, Ya. dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan pada keputusan D5 etika Pak? Oke. Nah, jadi kalau ada makna yang harus kita petik dari permasalahan kita hadapi yaitu dengan mengambil keputusan maka kita dapat mengidentifikasi jenis kasus. Kemudian kita dapat melakukannya menyelesaikannya lebih awal kalau kita sudah mengetahui jenis kasus itu, kemudian apa saja faktor yang menyebabkan kasus terjadi. Kalau kita bisa mengidentifikasinya dari awal, maka kita bisa menyelesaikan kasus tersebut dari awal dengan bekerjasama dengan kolaborasi dengan guru tadi. Kemudian setelah itu dilakukan pengujian dari kasus itu, kita lakukan penelitian apakah dengan benar supaya nanti dapat menentukan paradigma apa yang harus kita pilih. Nah, sehingga keputusan bisa diambil dari sesuai prinsip-prinsip yang tidak merugikan orang lain atau yang memberikan siswa. Iya Pak, makasih Pak ya atas berarti dalam wawancara ini Bapak sudah memberikan penjelasan yang sedetail mungkin. Makasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Oke, Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa-apa lagi nanti bisa ditanyakan selanjutnya supaya ini Siap Pak.